warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesehatan dan kesempatan pada siang ini bertemu dalam rangka webinar produk kreatif kewirausahaan. Dan situasi pandemi seperti ini membuat kita kesulitan untuk bertatap muka secara langsung. Mudah-mudahan cara ini bisa lebih efektif untuk kita semua. Nah, pada hari ini selaku pembicara Ibu Istilah dari SC, mudah-mudahan dalam webinar ini sekali ilmu yang kita peroleh kepada Ibu Isti kita bahkan Isti. Ya, terima kasih Bu Siwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Ya, Ibu ucapkan terima kasih ya karena kalian sudah bersedia untuk mengikuti salah satu eskul kita di sekolah. Nah, pada kesempatan kali ini eskul kita ini berhubungan dengan mata pelajaran produk kreatif kewirausahaan. Nah, di sini kita akan melakukan webinar. Jadi webinar atau seminar yang dilakukan melalui web, melalui jaringan. Nah, pada webinar ini Ibu akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul dropshipper. Ya. Nah, baiklah. Sekarang Ibu akan perlihatkan dulu PowerPoint materi mengenai dropshipper. Nah, inilah ekstrakurikuler kita pada hari ini berhubungan dengan produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai dropshipper. Nah, dari eskul yang diberikan ini, Ibu berharap kamu sebagai siswa ya yang berada di SMK Negeri 6 Muaro Jambi, khususnya jurusan bisnis daring dan pemasaran, nantinya diharapkan kamu bisa membuka usaha sendiri. Ya. Jadi kamu itu dituntut untuk bisa membuka usaha. Ya. SMK bisa, itu moto kita. Nah, baiklah, Ibu akan membahas mengenai pengertian dropshipper. Apa itu dropshipper? Pernah dengar? Pernah dengar dropshipper? Pernah lah pasti ya. Nah, dropshipper itu adalah pengecer, penjual atau pihak yang mengurus pemasaran produk untuk supplier, produsen atau grosir. Jadi di sini maksudnya dropshipper itu adalah orang yang ditunjuk. Orang yang telah ditunjuk ya dan juga sudah melakukan perjanjian dengan pihak lain untuk memasarkan produk dari pengecer, supplier ataupun produsen. Jadi di sini orang yang menjualkan produk orang lain. Itu ya. Jadi dropshipper itu intinya orang yang menjualkan produk orang lain. Nah, mereka di sini menjualkannya itu ya sudah melakukan perjanjian terlebih dahulu. Nah, cara untuk menjadi dropshipper tidak perlu repot. Ya, kita tidak perlu repot mengurus stok dan memiliki modal yang besar. Jadi kalau untuk menjadi dropshipper, kita tidak perlu ada stok dan kita tidak perlu memiliki modal yang besar, ya. Karena semua yang menyediakan itu adalah suppliernya. Kita tinggal bagaimana menjual produk tersebut supaya banyak dibeli oleh konsumen. Nah, inilah skema dropshipper. Dropshipper itu akan bekerja ketika ada pesanan dari si pembeli atau konsumen. Nih, kamu bisa lihat gambar ini. Jadi, si penjual atau dropshipper akan bisa melakukan tugasnya ketika ada pesanan dari pembeli. Nah, si dropshipper akan menghubungi supplier. Ya, kemudian supplier ataupun produsen ataupun pengecer akan mengirimnya melalui tempat pengiriman, ya.
baru nanti barang itu sampai ke konsumen. Nah, begitu cara proses kerja si dropshipper. Jadi mulai dari pesanan, dari pembeli, mereka akan prosesnya sampai melakukan pengiriman dan barang itu sampai ke tangan konsumen. Ya, kemudian ada 4 cara menjadi dropshipper. Yang pertama, kita memilih jenis produk. Ya, jadi pilihlah jenis produk yang cepat laku. Ya, jadi tidak perlu yang untung banyak tapi cepat laku. Misalnya baju kaos. Kaos itu cepat laku. Kenapa? Karena kita membutuhkannya atau orang-orang membutuhkannya. Ya. Kemudian yang kedua, kita mencari channel. Kita cari channel yang tepat. Channel ini saluran. Saluran di mana tempat kita bisa menjual produk tersebut. Kalau kita lihat ya di HP ya ataupun di televisi, misalnya ada e-commerce, ada marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Nah, sebaiknya kita tidak menggunakan channel ini. Kenapa? Karena sudah banyak orang yang melakukannya. Karena sudah banyak orang yang melakukannya, maka akan sulit bagi kita untuk menjual produk yang kita jual. Nah, sebaiknya apa yang kita pilih? Sebaiknya kalau kita menjadi dropshipper, ya, media yang kita pilih adalah media sosial, misalnya Facebook, ya, ataupun Instagram. Kenapa seperti itu? Karena itu lebih cepat kita untuk berhubungan dengan calon pembeli. Dan saingan kita juga masih sedikit. Kemudian yang ketiga, mencari supplier yang bertanggung jawab. Jadi kalau kita ini sebagai penjual, kita carilah supplier yang bertanggung jawab. Kalau bisa orangnya itu yang berada satu wilayah dengan kita. Kenapa seperti itu? Supaya kita bisa menghubunginya dan supaya kita bisa mengetahui apakah si supplier itu bertanggung jawab atau tidak. Ya, jadi kalau kita sudah bisa menentukan atau menemukan supplier yang bertanggung jawab, maka mudah-mudahan ya kegiatan dropshipper kita akan berjalan lancar. Yang keempat adalah cara menjadi dropshipper. Nah, caranya ini kita harus menganalisis dan optimasi. Analisis itu artinya kita menganalisa situasi keadaan pasar. Ya, kita analisa, misal kita masang iklan di Facebook tuh. Jadi kita analisa dari iklan yang kita pasang tentang penjualan itu, apakah banyak orang yang tertarik, ya. Kalau banyak orang tertarik barulah kita melakukan optimasi atau melakukan pilihan mana yang tepat yang akan kita jalankan. Nah, demikianlah materi dropshipper kita pada hari ini. Ibu kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bu Sri. Bagaimana anak-anak materinya? Apakah ada pertanyaan? Di sini akan ada sesi tanya jawab. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Yang lain, Bu. Ada yang bertanya, Ibu? Tidak ada yang tanya. Ya. Kalau tidak ada yang tanya, boleh Ibu bertanya satu saja. Ya. Nah, bagus. Dari pemaparan dropshipper yang sudah Ibu jelaskan, menurutmu itu dropshipper itu apa? Iya, kayak kita mempromosikan barang orang itu, Bu. Mempromosikan barang orang, ya bisa. Atau lebih tepatnya menjualkan barang orang ya. Pengecer, Bu. Pengecer. Pengecer yang bagaimana, Tasya? Kita tuh jual barang orang tanpa perlu modal tersebut. Kita cuma hanya pelanggan aja, Bu. Oh iya, oke. Terima kasih Tasya atas jawabannya. Ya, tepat sekali. Berarti dari pemaparan materi dropshipper kamu sudah bisa memahaminya. Ya. Terima kasih kepada Bu Sri, anak-anak sekalian yang sudah hadir dalam webinar hari ini. Saya ingin akan paham apa itu dropshipper dan mudah-mudahan ilmunya direalisasikan dalam dunia praktek di institusinya dan lebih banyak belajar. Jadi untuk acara webinar yang ini saya lakukan
Mudah-mudahan ilmunya membantu kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.